Dari tempat ini saya menyapa buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai ibadah. Dan sebelum kita memulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami yang akan beribadah kepada Engkau. Bahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga berkarya memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka doa pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian penyembahan Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Amin. Amin. Oh. Haleluya.
bersorak-soraknya meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Allah sumber, Dialah kekuatan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita masih puji Tuhan. Allah itu baik. Haleluya. Haleluya. Kita masih memuji nama Tuhan dan kita angkat pujian Allah itu baik. Sebab Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan saya dan kita semua. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya yang pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama-Nya, Yesus luar biasa. Amin. Sama-sama kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Puji nama Tuhan, siapkan hati kita semua untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian penyembahan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, saat teduh bersama, berikan aku, amin, dalam hangat naunganmu, bawa hidupku masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu, tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Sama-sama kita katakan, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, amin. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan Tuhan, ku perlukan kasih-Mu, Bapa, amin. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami telah memuji Engkau. Dan di saat ini Tuhan, bagian kami untuk kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu.
Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berikan hikmat. Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan benar-benar semua dari kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua yang mendengar, bahkan kami yang ada umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terutama jemaat Betania. Senang bisa menemui Bapak Ibu Saudara kembali di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi Corona atau COVID-19 ini, banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang kebingungan, terutama berkaitan dengan adanya social distancing, sehingga jemaat tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan di satu tempat, dan jemaat beribadah di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan belajar apa esensi sebenarnya dari ibadah itu. Ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, didasari kepada ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini ibadah, yaitu perbuatan menyatakan bakti, penyembahan kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah, maka sebenarnya dalam menunjukkan bakti kita, penyembahan kita, kasih kita kepada Allah tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita membaca di dalam firman Tuhan. Kalau begitu, apa esensi dari ibadah? Apa esensi dari penyembahan kita kepada Tuhan? Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya, diulangi lagi, dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam dua ayat yang kita baca ini, esensi sebenarnya dari sebuah ibadah, esensi sebenarnya dari perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah, esensi dari penyembahan kita kepada Allah ada dua hal, yaitu yang pertama di dalam roh, dan yang kedua di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa maksudnya di dalam roh? Nah, maksud dari di dalam roh adalah bahwa di dalam ibadah, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita harus menghampiri Allah dengan sungguh-sungguh sampai roh kita terkoneksi, sampai roh kita kontak dengan roh Allah. Ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, esensi dari ibadah adalah waktu kita benar-benar mendekat kepada Allah dan kita merasakan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kita merasakan rohnya hadir di dalam ibadah kita. Itu esensi yang pertama dari sebuah ibadah. Jadi esensi dari sebuah ibadah bukan nanti kalau kita memuji Tuhan dengan full musik, bukan nanti kalau kita memuji Tuhan di dalam gedung gereja, bukan nanti kalau kita memuji Tuhan dengan banyak orang, ratusan atau ribuan orang, ya. Tapi esensi yang pertama dari sebuah ibadah adalah jika roh kita kontak dengan roh Tuhan. Jika roh kita itu terkoneksi dengan roh Tuhan, jika roh di dalam roh kita merasakan Tuhan hadir,
Jadi inilah ibadah yang sejati, inilah esensi dari ibadah. Jadi saudara, apa gunanya jika kita beribadah bersama-sama, kita beribadah, memang itu sesuatu yang penting. Kita ibadah dengan full musik itu sesuatu yang penting. Kita ibadah dengan di dalam gereja bersama-sama itu sesuatu yang penting. Tetapi yang jauh lebih penting dari sekedar ibadah bersama-sama, dari sekedar ibadah full musik, dari sekedar ibadah berkumpul di dalam gedung gereja, yang lebih penting adalah hadirat Tuhan. Waktu kita mendekat kepada Tuhan. Nah saudara, memang di tengah-tengah situasi yang normal, saudara, firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah saudara, tetapi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saudara, firman Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kita di dalam mari kita buka di dalam saudara yang ada di rumah boleh membuka di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di sana sangat jelas saudara bahwa kita sebagai orang percaya kita diharapkan untuk tunduk kepada pemerintah sebagai perwakilan Allah, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan wujud ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada pemerintah. Nah saudara, dalam situasi pandemi COVID-19 ini saudara, pemerintah memberikan himbauan-himbauan, anjuran-anjuran. Pemerintah tidak pernah melarang kita untuk beribadah, tetapi pemerintah menghimbau kita untuk jangan berkumpul untuk menghentikan penularan COVID-19. Dan ini tidak merubah esensi dari ibadah. Karena ibadah bukan tentang kumpul-kumpulnya di dalam gereja. Ibadah bukan tentang full musiknya di dalam gereja. Ibadah adalah saat dimana kita merasakan hadirat Tuhan. Ibadah adalah saat dimana roh kita kontak dengan roh Tuhan. Dan saudara, dalam konteks ini saudara, waktu engkau ada di rumah, engkau beribadah, pastikan betul bahwa engkau merasakan hadirat Tuhan. Pastikan betul engkau mencari hadirat Tuhan. Pastikan betul engkau mencari hadirat Tuhan. Rohmu terkoneksi dengan roh Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati, waktu engkau mendekat kepada Tuhan, waktu rohmu terhubung dengan roh Tuhan. Itulah ibadah, itulah esensi dari penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, ibadah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi esensinya adalah bahwa roh kita harus terhubung dengan roh Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Itu esensi yang pertama dari sebuah ibadah. Yang kedua dikatakan di dalam roh, dan yang kedua di dalam kebenaran. Nah, kebenaran, kata yang digunakan di sana adalah aletheia. Kebenaran adalah ciri Allah yang terjelma di dalam Kristus menjadi hakikat Roh Kudus, dan kebenaran ini adalah inti dari Injil. Jadi saudara, menyembah di dalam kebenaran artinya menyembah di dalam kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka di dalam ibadah hal yang harus kita pastikan, yaitu bahwa Allah sudah membenarkan hidup kita. Nah, pembenaran itu dinyatakan di dalam Yesus melalui Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, esensi kedua dari penyembahan adalah pastikan betul bahwa hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Pastikan betul bahwa kita sudah menerima pembenaran itu dari Tuhan. Dan jika kita masih ada di dalam ketidakkebenaran, maka selesaikan itu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, mohon pembenaran dari Tuhan, saudara.
Dan setelah engkau dibenarkan, engkau beribadah di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan tadi berkata, Allah menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Perhatikan, Allah menghendaki. Jadi jika sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah bentuk bakti kita kepada Allah, sebagai bentuk bahwa kita mau menyenangkan Allah, maka kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Penyembahan kita, ibadah kita hanya akan menyenangkan Tuhan jika kita menyembah Dia di dalam roh, yaitu roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, roh kita terhubung dengan Tuhan. Dan hanya jika di dalam kebenaran, yaitu waktu hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan juga saudara, penyembahan itu juga dalam kebenaran itu juga berarti bahwa penyembahan ibadah yang kita lakukan tidak boleh terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh terlepas dari kebenaran Injil. Jadi dalam menyembah pun kita harus menyembah tidak sekedar dibenarkan oleh Allah, tetapi juga harus dalam cara-cara yang benar. Harus dalam cara-cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam cara-cara yang sesuai dengan Injil yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jadi jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau bisa beribadah kepada Tuhan. Esensi dari ibadah adalah dua hal. Di dalam roh, di mana engkau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, dan di dalam kebenaran, di mana engkau memberikan diri untuk dibenarkan oleh Tuhan, dan dengan cara-cara yang benar. Di dalam sejarah yang dicatat oleh Alkitab, saudara, Alkitab pernah mencatat di mana waktu Israel dibuang di dalam pembuangan di Babel. Sebelum pembuangan, Israel biasa beribadah di Bait Allah dengan semua ritual yang ada, dengan semua peraturan-peraturan yang ada di dalam Bait Allah. Mereka beribadah di Bait Allah. Namun kemudian terjadi sesuatu yang sangat besar, yaitu Allah mengizinkan Israel jatuh ke dalam tangan Nebukadnezar dan kemudian dibuang ke Babel. Bait Allah dihancurkan. Jadi saudara, kemudian di tengah-tengah pembuangan mereka tidak bisa lagi beribadah di dalam Bait Allah, karena Bait Allah sudah dihancurkan dan mereka ada di tempat pembuangan. Mereka tidak bisa lagi beribadah seperti biasanya, sebagaimana waktu mereka belum jatuh di dalam pembuangan. Dan kemudian apa yang terjadi? Semuanya atas izin Tuhan. Kemudian saudara, Israel di dalam pembuangan kemudian mulai mengembangkan yang tadinya ibadah di Bait Allah, mereka kemudian mulai mengembangkan ibadah di rumah-rumah, ibadah di tempat-tempat pribadi masing-masing, di mana mereka kembali mempelajari firman Tuhan dan beribadah di rumah masing-masing. Mereka menyembah kepada Allah di rumahnya masing-masing. Dan para ahli sepakat, sebagian besar sepakat, ini yang menjadi cikal bakal yang namanya sinagoge. Sama seperti hari ini saudara, jika sebelum pandemi COVID-19 ini datang, kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan di gereja, kita berkumpul bersama-sama. Namun Tuhan izinkan pandemi ini ada, dan akhirnya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi peristiwa ini sudah pernah terjadi dan tercatat di dalam Alkitab. Namun dua hal, saudara, poin pentingnya bukan ibadah di gerejanya. Memang kalau situasi normal kita akan beribadah bersama-sama. Tapi poin penting utama dari gereja, dari ibadah adalah dua hal tadi. Di dalam roh dan di dalam kebenaran. Karena itu selama masa pandemi ini saudara, mari kita mengikuti himbauan pemerintah sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada pemerintah dan pastikan betul di dalam ibadah kita. Cari betul hadirat Tuhan. Cari betul hadirat Tuhan. Pastikan betul bahwa roh kita terhubung dengan roh Tuhan. Dan yang kedua,
pastikan betul hidupmu berada di dalam kebenaran. Bukan kebenaranmu sendiri, tetapi kebenaran yang diberikan oleh Allah yang terjelma melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Jadi hari ini dua hal ini yang harus kita pastikan di dalam setiap ibadah kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Jadi tetap ada di rumah, jaga kesehatan, tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pastikan betul engkau terhubung dengan Roh Tuhan setiap saat. Pastikan betul engkau hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan berikan di dalam dirimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk Gembala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan. Engkau tolong Tuhan, jelaskan firman Tuhan ini. Roh Kudus Engkau yang akan menolong, sehingga semua jemaatmu boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Esensi dari ibadah, esensi dari penyembahan kami kepada Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari presiden sampai kepada aparat negara. Tuhan, Kau tolong mereka, berikan hikmat akal budi di dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat para tenaga medis, aparat negara, para dokter, bahkan cleaning service yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di garis depan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau berikan mereka kekuatan kesehatan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan luar biasa. Namun mereka juga boleh dalam keadaan sehat walafiat sampai pandemi ini selesai. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau jamah mereka dalam setiap ibadah. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam ibadah-ibadah mereka di rumah masing-masing. Roh-Mu hadir dan menjamah mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sedang dalam kebutuhan, Engkau cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan Engkau tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Semua berkat-berkat terbaik Engkau berikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah bersyukur Tuhan di saat siang hari ini. Haleluya. Sampai habis momen berlalu. Ya Bapa
ini kami mengakhiri persekutuan ibadah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, dan kiranya habis ibadah ini kami semua rata-rata diberkati oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami tutup ibadah persekutuan di saat siang hari ini. Haleluya, amin.